Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada malam hari ini di kegiatan khataman Quran online LDK Damu IAIN Palangkaraya bersama LDK JS Universitas Palangkaraya. Sebelumnya kepada kawan-kawan mungkin bisa dibuka kameranya agar kita bisa sama-sama ngelihat nih wajah-wajah tampan para akhi dan ukhti kita di anggota LDK. Masya Allah. Sekarang saya ulangi, kita akan melaksanakan khataman online bersama LDK Damu IAIN Palangkaraya dan juga LDK JS Universitas Palangkaraya, di mana kali ini khataman Quran online kita bertemakan menggemakan Al-Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Baik, sebelumnya ini mohon maaf nih, lupa nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nupus, saya salah satu kader dari LDK Damu IAIN Palangkaraya angkatan tahun 2020 dan alhamdulillah di sini saya dipercayakan atau diamanahkan sebagai moderator. Dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya karena ada beberapa kendala juga tadi untuk masuk ke dalam link Zoom-nya. Oke, langsung kita mulai. Sebelum kita memulai peran online hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Mohon maaf, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh kawan kita Akhi Dharma dari LDK JS Universitas Palangkaraya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau syaa Allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara atau Akhi Ahmad Darmat dari LDK JS Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama melaksanakan khataman online, yang mana kita akan membaca dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, di mana khataman ini akan dipimpin oleh Akhi Mujibur Rahman dan Akhi Muhammad Ghazali Wahid. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih caranya? Oke. Ini mulai aja ya? Mulai. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أنهى عبدا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر تقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم أن الله يرى كلا إلا تسمع بالناشئة ناشبة كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر أكبر. لا لا إله إله إلا إلا الله الله. أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر. الله الله أكبر. لا لا إله إله إلا إلا الله الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن لمن خشي ربه. الله الله لا إله لا إلا الله والله إلا الله. أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الموجرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه بالخير لشديد. أفلا يعلمون يا بعثر ما في القبور وهسل ما في في سورة الصدور. إن ربهم إلا يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله لا أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن عن النعيم النعيم الله الله أكبر أكبر لا إله إلا إلا الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين والله أكبر بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن جاء الرحيم نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصدوا إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد
صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربي صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita laksanakan hataman Al-Qur'an bersama-sama, dan selanjutnya kita lanjutkan pada doa hataman yang mana hal ini akan dibacakan dilantunkan oleh Akhi Akhyanur. Kepada beliau yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Sadaqallahu wa sadaqallahu al-aliyyul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub Allahumma anfa'na bil Qur'ani warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatamal Qur'ani wa do'ana ya Rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawatan wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaan wa bi kulli rab'in minal Qur'ani rahatan wa bi kulli nisfin minal Qur'ani ni'matan wa bi kulli sulusin minal Qur'ani sabatan wa bi kulli rubu'in minal Qur'ani rif'atan wa bi kulli fathin minal Qur'ani farahatan wa futuhan wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswatan wa bi kulli waqfin minal Qur'ani wikaya. Allahumma rzuqna bil alifi amnan wa imanan wa bil ba'i baha'an wa barakatan wa bitta'i taubatan wa taufiqan wa bis-sa'i sarawatan wa sawaban wa bil jimi jahan wa jalalan wa bil ha'i hilman wa hayaan wa bil kha'i khusyu'an wa khasyatan wa bid dali dulatan wa dalilan wa bidzali jihnan wa zaqaan wa birra'i rahmatan wa rajaan wa bizza'i zuhdan wa zakaan wa bisini sa'adatan wa salamatan wa bisyini syukuran wa syarafatan wa bissadi sabran wa sadaqah wa biddadi dawatan wa bitta'i ta'atan wa taharatan wa bizzai zafaran wa zarafatan wa bil aini afwan wa afiyah
wa bil ghaini ghaniyatan wa ghanima wa bil fa'i fawjan wa falahan wa bil qafi qurban wa qana'atan wa bil kafi kamalan wa karamah wa bil lami lutfan wa liqa'ah wa bil limi maghfiratan wa mata'an wa bin nuni nuran wa najatan wa bil wawi wus'atan wa wilayah wa bil ha'i himmah wa hidayah wa bil ya'i yusran wa sakinah. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur auratina wasfi maradana wa qadi anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa darajatina wa sahhil hajatina warham aba'ana wa fir ummahatina wa tajawaz an sayyiatina wa mfu dunubana wansur sultanana wa aslih dinana wa dunyana wa rattib lisanana wa qawwi ajsadana wa qarrih ahbabana wa kharrib ahsadana wa sayyid wa wahfaz ahlana wa amlana wansur auladana wa diyarana wa sabbit aqdamana ala dinil islam wansurna alal qawmil kafirina wa bi hurmati hadzal qur'anil azim. Allahumma hadina wa barri ma kana minna tilawatil Qur'ani min khatai au nisyani au takhribi kalimatin an mawadi'iha au taqdim ilin ala ghairi ma anzaltahu au raibin au sabtin au syahwin au su'il han au ta'zili inda tilawatil Qur'ani au kasam bi ghairi mudgham au ilhadin bi ghairi bayan au maddin au tasydidin au hamzatin au jazmin au i'rabi bi ghairi ma katabahu au qillati raghabatin wa rahabatin in maktubna ma'as syahidin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'ani wa zayyin akhlaqana bi kha'il Qur'ani wa hassin a'malana bi dzikrini wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'ani wa nawwir abdanana bi nuril Qur'ani wa nazzina minan nari bi karamatil Qur'ani wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nuran wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa wan nahar
waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihidayatil Qur'ani wa nazzina minan nari bi hurmatil Qur'ani wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirah bil Qur'anil karim wa khassil maqasidana wa qadi jami'an hajatina bil Qur'anil azim wasfi jami'a asbil Qur'ani wa tammim amalana bibarakati kalamikal qadimi wa hawwin alaina saqaratil mawtil Qur'anil karim. Allahumma rzuqna ada'a bil qalbi wa hubbal khairi wasya'adati wal bisyarati minal iman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi bi'adadi ma fi jami'il Qur'ani harfan wa bi'adadi kulli harfin alfan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika sifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah kita laksanakan hataman Quran online bersama-sama. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada acara inti. Kita yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yaitu ceramah agama atau penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Al Ustadz Agus Syamsuddin Majid. Kepada kawan-kawan mungkin bisa menyiapkan alat tulis atau yang memegang gadget atau HP-nya bisa untuk mencatat nih penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, dan semoga harapannya dengan penyampaian materi atau ceramah agama pada malam hari ini kita mendapatkan manfaat bersama-sama dengan saling sama-sama belajar satu sama lain. Baik, langsung saja kepada Al Ustadz Agus Syamsuddin Majid SE di Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kitabullah yang dengan Al-Qur'an itu sebagaimana disebutkan dalam berbagai banyak riwayat adalah sebagai sumber ketenangan jiwa, sumber dari ketenangan hidup kita, pedoman di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berupaya menghafal Al-Quran, dan juga mengamalkan di dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan hakikatnya itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk mengamalkan secara benar yaitu dengan wasilah kita membacanya, dengan wasilah kita menghafalnya, mentadaburinya, menghatamkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran ini dengan benar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut risalahnya hingga yaumil akhir. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan sembarang kalam, bukan sembarang kalimat, bukan sembarang perkataan, tetapi Al-Quran ini adalah segala isinya ini. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwasannya waman arada ayyatakallama ma'allahi subhanahu wa ta'ala bi ghairi hijabin falyaqra'il Qur'an. Ngobrol, berkomunikasi ma'allahi subhanahu wa ta'ala, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Qur'an bi ghairi hijabin, dengan tanpa hijab. Artinya saluran langsung ini. Tidak ada perantaranya, langsung kita sebagai hamba dengan Rabb kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, karena ini adalah pertemuan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus dengan suasana yang serius gitu ya. Seperti bagaimana kita menghadap wali kotiapan, ya. Persiapan fisik, mental juga kita siapkan. Bahkan kalimat-kalimat yang akan disampaikan juga disiapkan, jangan sampai keliru ketika konsultasi mata kuliah atau konsultasi yang sudah skripsi dan sebagainya. Ya, itu saja dipersiapkan. Tetapi ketika urusan-urusan Al-Qur'annya baca aja, karena wudhu itu sunnah saja dalam membaca Al-Qur'an, enggak wudhu. Yang penting bacakan sunnah saja. Yang penting kan baca. Artinya apa? Mengabaikan sisi-sisi yang mampu kita gunakan sebagai sarana untuk
membaca Al-Quran itu dengan betul-betul membawa hati kita, tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya betul-betul dihayati, betul-betul diresapi ketika kita membaca, baik kalimat demi kalimatnya, yang memahami maknanya juga mentadaburi, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian juga banyak sekali riwayat-riwayat tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan menghatamkan Al-Quran ini. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ajarkan Al-Quran. Ya, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sebaik-baik manusia, gitu ya. Sebaik, ya, berarti pemahamannya ya adalah membaca Al-Quran ini adalah juga bacaan terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada bacaan sebaik bacaan Al-Quran. Coba kita bayangkan saja, kenapa ini betul-betul mukjizat, betul-betul bacaan terbaik itu. Tidak ada satupun di dunia ini, ya, kalimat-kalimat, buku-buku, atau kitab-kitab di dunia ini yang dibaca secara serius kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab-kitab, tidak ada buku-buku atau bacaan-bacaan yang kita membaca berulang-ulang itu tidak bosan kecuali membaca Al-Quran. Salah satu bukti bahwa ini betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang tidak mengerti sekalipun. Coba yang agak ruwet gitu ya, bahasa Jepang. Ada buku, kitab, mungkin nggak usah panjang-panjang. Nggak usah seperti Al-Quran. Ya, jumlahnya 500 halaman sekian itu. Mungkin 10 halaman atau 1 halaman saja tulisannya bahasa Jepang itu, ya, yang kita tidak memahami maknanya, kira-kira mau nggak? Tentunya kalau kita merenungkan pasti nggak mau, karena nggak ada manfaatnya, kadang nggak ada faedahnya kita mengatakan begitu. Tetapi kenapa Al-Quran ketika kita membaca, ya, itu menjadikan menjadikan kita semangat meskipun ya itu temanya, ya, diingatkan saya, temanya menggemakan Al-Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ini prolog aja baru ini, prolog tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Quran dulu, ya, itu membaca Al-Quran, ya, fadilahnya sangat banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW itu. Dan kita perlu ketahui juga, kawan-kawan sekalian, bahwasannya Al-Quran yang kita baca ini, kalau kita belajar ilmu qiraah gitu ya, ilmu bacaan Al-Quran, yang biasa kita bacaannya, riwayatnya Imam Hafiz, ya, qiraahnya Imam Hafiz, riwayat Asim, Imam Hafiz. Dan
Qiraah atau bacaan yang kita baca dalam membaca Al-Quran itu adalah yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya keotentifikasinya itu Imam Imam Hafiz, Imam Asyim itu adalah muridnya Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami muridnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 2 jalur, ya, dua orang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sedikit tentang kita terhadap Al-Quran. Karena tidak kenal, maka kita tidak mampu berinteraksi dengan benar kalau kita tidak kenal dengan Al-Quran ini. Kalau kita mengenal bahwasannya Al-Quran ini kalamullah, ketika kita membaca Al-Quran berarti berinteraksi dengan Allah, maka pasti akan kita punya kebanggaan ketika membaca Al-Quran itu. Kalau kita hadirkan pengenalan kita terhadap Al-Quran sampai seperti itu. Bukan sembarangan gitu. Bukan asal kita baca, tapi ini adalah sarana kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini? Al-Quran ini atau bulan Ramadan itu adalah disebut juga Syahrul Quran. Karena awal turunnya Al-Quran menurut para ulama yang masyhur itu adalah turunnya di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Sehingga tidak mungkin kita mampu ya menghayati, mampu mendapatkan nilai yang maksimal dari puasa kita, dari Ramadan yang akan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Karena kenapa Al-Quran, kenapa Ramadan ini diwajibkan puasa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga mulia mana Al-Quran dengan Ramadan? Mulia Al-Quran. Karena kenapa Ramadan itu, Ramadan yang diwajibkan puasa itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu ya ayatnya. Kemudian selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi Al-Qur'an diturunkan ya, kemudian diwajibkan kita di bulan Ramadan itu. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengambil fadilah, keutamaan Ramadan tanpa kita menginteraksikan, menghajatkan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran melalui bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Quran kita, menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran atau tadabbur Quran atau tadarrus. Nah, tadarrus itu biasanya yang menjadi budaya di lingkungan kita, dan tadarrus Al-Quran di bulan Ramadan. Karena pentingnya Al-Quran ini kita bisa interaksikan secara lebih besar, lebih menggema. Menggema itu kan membahana, artinya besar, efeknya, dampaknya besar gitu dari Al-Quran itu. Itu juga tradisi yang dijalankan oleh para ulama salafus sholih. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, sejak awal bulan Ramadan,
ya, maka mereka memfokuskan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan para ulama-ulama itu ketika bulan Ramadan, majelis-majelis ilmunya libur. Ya. Atau biasa di pesantren-pesantren itu bulan Ramadan libur. Libur untuk yang lainnya, tetapi tidak libur untuk Al-Quran. Maka mereka fokuskan interaksinya secara maksimal di bulan Ramadan itu untuk Al-Quran. Masalah-masalah yang lain mereka liburkan dulu. Nanti setelah Ramadan mereka kembali kepada yang lain dan tidak meninggalkan Al-Quran. Contoh para salafun soleh, Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah. Imam Syafi'i itu ketika di luar Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Sehingga 1 bulan 1 kali. 1 hari 1 kali. Sehingga 1 bulan menghatamkan 30 kali Imam Syafi'i. Kemudian ketika Ramadan beliau kali. Di siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali menghatamkan Al-Quran. Sehingga 1 bulan menghatamkan 60 kali Imam Syafi'i. Begitupun juga para salafun salih, para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika bulan Ramadan mereka liburkan semua aktivitasnya. Ya, bulan Ramadan itu untuk tadarus juga dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah dicek bacaannya setiap Ramadan selama 30 hari oleh malaikat Jibril. Itulah yang kemudian terkenal dengan tadarus itu. Karena Rasulullah malaikat Jibril bertadarus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya, kemudian intinya di bulan Ramadan bagaimana kita mampu memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, mampu menggemakan Al-Quran ini. Yang pertama memang harus memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat untuk dapat memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Harus ada targetnya di bulan Ramadan itu. Ya. Kalau di luar Ramadan kita hatam 1 bulan 1 kali. Ya. Biasanya normalnya begitulah, 1 bulan 1 kali normalnya. Punya target ditingkatkan. Tingkatkan 2 kali khatam-kah, 3 kali khatam-kah, ya, atau 4 kali khatam, terserah. Yang kita bisa laksanakan, yasiru wala tu'asiru, jangan memberatkan kita. Yang mampu kita lakukan saja. Ya. Yang mampu kita lakukan. Tapi harus kita luruskan niat kita bahwasanya membaca Al-Quran itu bukan untuk khatam. Bukan untuk target khatam, tetapi baca Quran itu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya benar ini, maka ya nyaman berinteraksi dengan Al-Quran. Ya kan? Ya. Karena kita nggak persiapan saja, maka nggak. Ya. Coba kalau kita urusan-urusan yang lain saja, kita bisa detil gitu ya. Kita bisa ukur. Ya. Mau kepanitiaan, mengadakan acara gitu ya. Mengadakan acara biasanya kan detil kita. Ya, konsumsinya, ini publikasi dan sebagainya. Ini acara dengan Al-Quran. Acara untuk kita, ya, kadang-kadang tidak kita persiapkan, ya, tidak kita rancang secara detil, asal saja,
Pokoknya Ramadan, malam bulan Ramadan, kalau orang tarawih ikut tarawih saja. Kalau orang tadarus ikut tadarus saja, tanpa ditulis seperti urusan-urusan dunia. Ya, seperti urusan-urusan dunia. Sehingga ya, urusan-urusan akhirat ini, tetapi karena dia rencanakan urusan dunia secara detail, maka sulit untuk ditipu. Ya, orang bisnis misalnya, dia detail betul mempelajari psikologi orang, mempelajari sosiologi orang ini bagaimana karakternya, orang daerah ini bagaimana detail. Perencanaannya juga, anggarannya juga detail. Tapi kalau urusan akhirat itu rata-rata kita nggak detail, asal aja. Sehingga banyak ketipu. Dikiranya kita belajar kepada ustadz, orang alim, ternyata belajar sama dukun. Yang bukan kepada Allah ininya, tapi kepada jin dalam merencanakan urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat. Ini termasuk merancang bagaimana kita mengisi Ramadan dengan Al-Qur'an ini, asal jalan saja. Itu yang pertama, harus ada azam yang kuat untuk kita bisa mampu menggemakan Al-Qur'an di bulan Ramadan nanti. Dan harus dari sekarang. Karena persiapan para salaf siapkan Ramadan itu dalam segala aspek fisiknya, kesehatannya, diperhatikan dari mentalnya, dari aspek finansialnya, dari aspek ruhiyahnya, latihan-latihan ibadahnya, itu dilakukan 6 bulan sebelum Ramadan. Para salafun saleh, para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan. Sehingga atharnya, bekasnya Ramadan itu, setahun itu Ramadan terus. Mereka itu. Kalau kita kan enggak ada persiapan. Persiapan Ramadan 1 jam atau 1 menit menjelang maghrib itu. Sudah siap-siap. Kadang-kadang yang perempuan mukenanya belum dicuci lah. Qurannya belum siap, Qurannya masih sobek-sobek. Laki-lakinya juga begitu. Ya, maghrib itu sudah bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah, nilainya lebih. Sehingga malam bulan Ramadan nggak sempat sholat berjamaah, nggak sempat kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Karena urusan-urusan dunia, urusan yang lain-lain. Sehingga mandi pun telat. Ya, itu karena apa? Karena tidak persiapan. Sehingga bekasnya pun nggak lama. Malam Idul Fitri sudah nggak ada lagi suasana Ramadan, hilang. Di bulan suasana bulan Ramadan di malam Idul Fitri itu. Ya, hilang. Sehingga di malam Idul Fitri sudah lupa qiyamul lailnya. Minimal witirnya saja sudah hilang. Ya kan? Kalau bulan Ramadan ditanyakan, kalau ada kajian biasa ditanyakan. Biasanya ditanyakan, Ustadz, kalau kita sholat taraweh, kemudian nanti malam lagi, sudah witir sholat tarawehnya itu plus witir, nanti malam mau sholat tahajud lagi, apakah masih witir lagi? Ini saking semangatnya kan berarti. Saking semangatnya untuk setelah Ramadan nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada lagi sholat witirnya. Ya, di malam itu hilang sholat witirnya. Ya, itu karena kita tidak persiapkan. Termasuk juga Al-Quran ini, kalau kita tidak persiapkan, kalau di bulan Ramadan misalnya, ini coba kita renungkan, kalau dipastikan, coba antum renungkan itu, dipastikan tidak akan pernah kita bisa khatam di luar Ramadan.
sebulan sekali di bulan Ramadan. Nggak pernah kita akan bisa lakukan. Kalau di bulan Ramadan aja tidak bisa. Bahkan kadang-kadang setahun sekali saja masih sulit. Menjelang Ramadan ternyata kita koreksi-koreksi, ternyata 1 tahun ini belum itu. Jadi setahun khatam 2 kali. Di luar Ramadan sekali, di Ramadan satu kali. Alhamdulillah sudah sebenarnya. Alhamdulillah, tapi tahun demi tahun masa begitu tulus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan betapa banyak nikmatnya kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlu latihan, perlu mujahadah gitu, kesungguhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Mengkhususkan waktu untuk Al-Quran yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya. Urusan kuliah saja antum nggak bisa diganggu-gugat. Ya, kadang ya kan? Tahu itu. Saya ada jadwal kuliah. Kok nggak ada jadwal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Quran kita. Jadi kalau mau khatam Al-Quran itu harus meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Kalau targetnya 1 bulan 1 juz, misalnya 1 bulan 1 kali 10 halaman. Ambil saja yang paling paling lama lah ya. 10 halaman paling lama itu. 1 halaman itu boleh katakan 5 menit. Ya, kecepatan ya. 10 menit lah. Ini yang sudah agak terbata-bata ini 10 menit. Ya. 1 halaman 10 menit berarti kali 10 halaman. 20 halaman 1 juz itu ya. 20 halaman kali 10 menit berarti 200 menit ya. 200 menit. 200 menit berarti perlu waktu kurang lebih 3 jam. Ya, sehari kita luangkan waktu 3 jam untuk yang bacaannya terbata-bata. Masih sulit. Ya, masih sulit. Tapi kalau rata-rata pengalaman kita yang sudah lancar itu bacaannya, maka 1 juz itu bisa 30 sampai 45 menit saja. Ya. Ya, 45 menit saja. Sehingga masa kita nggak bisa meluangkan waktu sehari 1 jam. Kalau sehari 1 jam kan untuk khatam 1 juz, kita bagi saja setiap sholat. Ya, berarti setiap sholat itu kalau meluangkan waktu 1 jam saja untuk 1 juz, berarti setiap sholat kurang lebih 15 berapa menit? 15 menit ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih segitulah. Setiap sholat 15 menit. Kalau dibagi sholat sebelum sholat dan setelah sholat berarti kan 7 menit. Jadi kalau kita mampu meluangkan 7 menit sebelum sholat, 7 menit setelah sholat, ya maka kita akan bisa khatam 1 juz 1 hari. Membaca 1 juz 1 hari sehingga 1 bulan khatam 1 kali. Ya, 1 bulan 1 kali. Mengkhususkan waktu. Kemudian yang keempat adalah menikmati bacaan. Bacaan kita nikmati. Maka untuk bisa menikmati bacaan ini sangat terkait dengan apa? Dengan pengkhususan waktu tadi. Kalau kita nggak mengkhususkan maka kita akan terpengaruh, ya kan? Nggak menikmati. Kalau ada apa itu terpengaruh, ya. Ada urusan, ada telepon dan sebagainya, kita mengangkat terpengaruh gitu. Padahal 7 menit saja
kita bisa luangkan waktu itu. Kalau ada telepon atau apa, tunggu 7 menit baru interaksi kepada yang lain. Ya, menikmati. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah kita berupaya ketika membaca Al-Quran itu berwudu. Karena berwudu itu persiapan kita. Ya, salah satu persiapan kita, persiapan fisik bersih, persiapan ruhiyah, karena hakikat kita membersihkan fisik kita, tetapi hasilnya juga membersihkan ruhani kita, ruhiyah kita. Ya, membersihkan ruhani kita. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak panjang-panjang, nanti ini mahasiswa kan kreatif ya. Apalagi sekarang banyak juga ustadz-ustadz di YouTube bisa kita dengarkan. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah pernah antum dengarkan. Ya, antum pernah dengarkan. Ya. Dan kenapa penting menghatamkan Al-Quran ini? Kenapa penting? Di luar Ramadan, bahkan nanti di bulan Ramadan. Kenapa penting? Karena amalan terbaik itu adalah menghatamkan Al-Quran. Dan terus membaca Al-Quran itu. Hatam baca lagi itu amalan terbaik. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali afdol. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, al-hal murtahal. Jadi amalan terbaik itu al-hal murtahal. Artinya apa? Mengerjakan satu pekerjaan, kemudian dia lanjutkan pekerjaan yang lain. Kemudian dia pergi lagi melanjutkan pekerjaan yang lainnya, itu al-hal murtahal. Apa al-hal murtahal itu ya Rasulullah? Hal murtahal itu adalah orang yang menghatamkan Al-Quran, kemudian dia lanjutkan bacaannya. Ya. Jadi tidak cukup hatam itu, dia lanjutkan bacaan. Nah, kemudian inilah yang ditradisikan oleh para salafun sholih itu. Ya. Kebiasaan para salafus sholih kalau menghatamkan Al-Quran itu, maka dia setelah minal jinnati wan nas, mereka baca lagi surah Al-Fatihah, kemudian baca lagi surah Al-Baqarah sampai ayat apa? Sampai ayat kelima kalau nggak salah itu ya. Sampai ayat kelima itu apa itu ayat kelima itu? Humul muflihun, sampai humul muflihun mereka membaca. Karena apa? Al-hal murtahal tadi. Ketika selesai membaca, dia lanjutkan lagi. Nah, sehingga tradisi ini banyak dilakukan para ulama. Ketika menghatamkan Al-Quran, mereka baca lagi surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat ke-5, humul muflihun itu. Baru mereka berdoa. Ada juga di seluruh dunia cara menghatam Al-Quran itu begitu. Dan belajar wan nas, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Baqarah sampai ayat ke-5. Itu adalah pengamalan dari sabda Rasulullah al-hal murtahal ini tadi. Sehingga apa? Sehingga dia kepada Allah, ya Allah, saya sudah hatamkan ini, tapi saya akan lanjutkan ya Allah. Dengan bahasa dia lanjutkan di surah Al-Baqarah sampai ayat ke-5 itu tadi. Ada juga tradisi para salafus soleh itu adalah menghatamkan Al-Quran ketika menghatamkan Al-Quran sudah minal jinnati wan nas, sebelum doa mereka itu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah sebanyak-banyak. Karena apa? Karena mereka sadar
ada beberapa huruf, kadang-kadang beberapa kalimat yang tertinggal. Apalagi hatamnya keburu-buru. Ya kan? Hatamnya ini berapa hari ini? Adi. Hafalannya ini hatamnya berapa hari? Sehari tadi. 5 hari Ustaz. Hatamannya. 5 hari. Menghatamkannya. 5 hari Ustaz. 1 hari. 5. Oh iya. Oke. 5 hari. Ya, 5 hari. Kadang-kadang kita coba koreksi, ada mungkin yang tertinggal. Apalagi yang bacaannya kurang fasih. Banyak yang teringat, banyak yang keliru. Sehingga para ulama dengan keyakinan itu mereka banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi yang salah-salah itu tadi, masih ingin menutupi kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an itu. Karena memang banyak salahnya. Kalau kita mau jujur gitu ya. Kalau mau jujur, banyak salahnya. Yang hatamnya keburu-buru 5 hari. Sebulan saja hatam masih keburu-buru kadang-kadang. Apalagi 5 hari. Ketika ada cara menghatam Al-Quran itu ya seperti biasa. Nggak pakai doa-doa. Jadi hatam minal jinnati wan nas, lanjut lagi surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena afdalu zikri, ya, afdalu zikri itu qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Sehingga mereka sudah tidak ya di situ permintaan, ya di situ informasi dari Allah Subhanahu wa taala lengkap, kok masih kurang gitu. Ya, sehingga mereka sudah nggak doa-doa lagi membaca Al-Qur'an itu. Baca Al-Qur'an selesai hatam, ulang lagi terus begitu. Itu tradisi para salafus saleh. Kita yang mau yang mana? Baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai humul muflihun, baru kita berdoa, yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Dan berdoanya pun mengundang banyak orang. Karena apa? Karena fadilahnya luar biasa ketika hatam Quran itu. Karena hatam Quran itu adalah para malaikat hatam itu. Dan mengaminkan doa yang dipanjatkan ketika hataman Al-Quran itu. Ada yang menyebutkan juga dalam riwayat 70.000 malaikat yang hadir. Tadi dibacakan doa ya oleh pembaca doa tadi. Ini juga online juga malaikat ini. Malaikat modern juga tahu juga sekarang yang hataman melalui online. Mereka hadir juga di online. Kalau di sini nih partisipannya 37 tambah 40.000 atau tambah 70.000 malaikat yang mengamini. Ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka para salafun saleh ketika khatamah itu mengundang banyak orang? Karena apa? Karena ketika khataman Quran itu rahmat Allah turun. Sehingga ketika hadir itu semua mendapatkan rahmat, mendapatkan fadilah seperti orang yang membaca Al-Quran. Sehingga kalau diundang khataman Quran, antum harus rajin-rajin. Kalau enggak sering khatam Quran atau jarang khatam Quran, maka rajin-rajinlah hadir di acara khataman Al-Quran. Apalagi sekarang online, alhamdulillah harus sering-sering hadir khataman Quran. Misalnya Hadi ini khatam Quran sendiri khatamnya ya. Kalau mau khataman itu sisakan beberapa ayat terakhir. Ya, nggak mesti dari Ad-Duha. Kalau Ad-Duha antum harus ngasih jamuannya harus lebih. Kalau dari Ad-Duha kan lama. Jamuannya paling tidak harus ada
nasi kotak atau nasi padang. Tapi antum sisakan sedikit, kumpulkan anak kos, ya kan? Dari Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas dibaca bersama, kemudian baca surah Al-Fatihah sampai surah Al-Baqarah ayat kelima tadi humul muflihun, kemudian baca doa. Antum cukup ngasih kacang, ya kan? Atau martabak cukuplah sudah. Ya, sebagai jamuannya karena nggak panjang-panjang. Siap, Ustaz. Nah, itu kawan-kawan sekalian, bagaimana kita menggemakan Al-Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu harus kita persiapkan, harus kita luangkan waktu secara khusus, harus ada azam yang kuat di dalam diri kita. Ya, dan semuanya itu kita niatkan dalam rangka taqarruban inallahi subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, disampaikan kita semua di bulan Ramadan dan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sebelumnya nih, mohon maaf nih Ustadz, mungkin bisa kita buka sesi pertanyaan, tanya jawab berikan kesempatan kepada kawan-kawan, satu akhwat dan satu ikhwan perwakilan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, silakan kepada kawan-kawan bisa menuliskan pesannya atau pertanyaannya di kolom chat kita. Oh, ini ada nih dari akhwat ya, atas nama Lisa Yulianti. Saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau perempuan terbiasa baca Al-Quran namun tiba-tiba sedang ada uzur atau halangan, amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Masya Allah, ini pertanyaannya Ustadz. Mungkin bisa dijawab Ustadz. Ya. Yang pertama, ini kan sudah pertanyaan terkait dengan fikih. Ya, perlu kita fahami, al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu pemahaman. Ya, fikih itu pemahaman, sehingga apa yang saya sampaikan tadi ya sesuai dengan pemahaman saya yang saya dapat mungkin dari guru-guru saya ya selama ini terkait dengan ini. Sehingga kalau ada perbedaan dengan yang lain-lainnya itu harus kita buka ruang yang luas karena persoalan-persoalan fikih. Pokoknya kalau persoalan fikih itu kalau ada perbedaan maka kita enjoy saja. Ya, kalau persoalan fikih, perbedaannya di mana? Kalau fikih, oh tenang saja. Ya, karena ketika masuk kepada fikih. Kemudian terkait dengan perempuan yang terbiasa sudah baca Quran, ya, apalagi yang penghafal Quran, ya, penghafal Al-Quran, sehingga ada yang berpendapat bahwasannya kalau orang yang sudah terbiasa dia hafal Quran lagi, maka menjaga Al-Quran kan wajib. Al-Quran itu, ya, sehingga analoginya membaca Al-Quran ini wajib, ya, kemudian juga ketika dia haid wajib juga, ya, untuk meninggalkan sholat misalnya, maka
sholat itu juga membaca Al-Quran hakikatnya, maka nggak boleh juga membaca Al-Quran. Ya, membaca itu yang berpendapat begitu. Ada juga yang berpendapat tadi itu karena dia meninggalkan atau bagi orang yang hafal melupakan Al-Quran itu juga haram hukumnya. Pendapat saya atau pendapat yang saya pahami adalah yang nggak boleh baca Al-Quran dalam kondisi berhalangan atau haid atau lain sebagainya, sejenisnya. Sehingga amalan apa yang bisa dilakukan banyak sekali. Ya zikrullah, baca-baca zikir, kecuali baca tasbih, baca tahlil, takbir. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Selain membaca Al-Quran ini. Banyak bersedekah, membantu orang lain, apalagi di bulan Ramadan. Kalau nggak puasa kan ini, nggak puasa di bulan Ramadan yang berhalangan, maka dia mendengar orang yang berpuasa. Nggak ada halangan untuk beramal soleh itu. Banyak sekali pilihannya. Yang kualitasnya sepadan dengan amalan yang biasa kita lakukan ketika suci. Ya. Sama, karena sudah terbiasa sehingga mengerjakan. Hatta misalnya ketika sudah terbiasa sholat karena berhalangan, nggak haram untuk sholat, maka pahala sholat tetap dapat. Ya. Kemudian yang kedua ini, ada langsung saya ini ya. Yang kedua, bagaimana kita mengembalikan semangat kita untuk membaca Quran kembali bila semangat turun. Ya. Ketika turun, maka yang kita lakukan adalah kita renungkan kembali hakikat kita hidup ini. Ya. Kita ingat kembali hakikat nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Kadang futur ini muncul karena kadang-kadang kita tidak terima dengan ketetapan, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ada masalah hidup, biasanya kan begitu. Masalah terhadap dunia, masalah kehidupan, nilai jelek, nilai ini kalau mahasiswa ini ya, kiriman telat, ada masalah dengan tetangga, masalah dunia biasanya yang membuat kita futur. Ya. Yang membuat kita futur itu masalah dunia. Kita harus ingat bahwasannya ya, itu semua khairihi wasyarrihi. Ya. Semuanya baik, kebaikan, keburukan itu minallah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya baik. Meskipun kita pandang itu buruk, tetapi baik bagi kita hakikatnya itu. Ya. Sehingga bagaimana memunculkan itu ya, kita merenung kembali hakikat kita hidup ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini nggak lama. Kalau ibaratnya dunia ini kalau dihitung ya nggak sampai 1 jam mungkin ya, nggak sampai 1 jam. Karena bandingannya dengan akhirat itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ya, 1 hari di akhirat sama 1000 tahun dunia. Coba dibandingkan, kurang 1 jam mungkin ya. Ya, nggak lama sesungguhnya. Hidup ini tidak lama. Ya. Mungkin antum semua, tiba-tiba kok sudah umur 19, kok tiba-tiba umur 20. Saya kok tiba-tiba umur 40, amalnya belum bisa banyak kita lakukan. Itu. Intinya terus beramal. Jangan jangan terpengaruh oleh futur. Futur itu biasa.
Ketika futur bangkit lagi, ketika futur bangkit lagi. Jangan fokus kepada futurnya. Fokus kepada amalnya saja. Beramal, kulik malu saja gitu. Beramal. Ya. Jangan fokus kepada hal-hal yang lain, fokus kepada amalnya. Kemudian yang selanjutnya bertanya, kalau misalnya kita merantau dan susah untuk membawa Al-Quran karena takutnya saya lupa dan menaruhnya di tas, khilaf perlu katanya hingga saya memutuskan membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone Android. Ya nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena mushaf itu juga sarana. Ya, sarana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu mushaf Al-Quran itu? Bukan. Al-Quran itu apa HP itu? Bukan. Apakah Quran itu kalimat-kalimat itu? Ya bukan. Al-Quran itu kalamullah. Itu sarana-sarana saja untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berupa mushaf, yang lembaran-lembaran buku itu, Al-Quran itu, mushaf Al-Quran, atau HP juga sama. Dan kalau HP ketika dibuka Qurannya, dia statusnya seperti mushaf Al-Quran. Ada adab-adab ketika kita membacanya. Kalau sudah dibuka Qurannya itu, ketika aplikasinya masih terbuka, nggak boleh kita bawa ke tempat-tempat yang yang kotor. Dibawa ke tempat kamar mandi, pokoknya ke tempat-tempat yang kotor. Memegangnya juga nggak boleh berhadas besar. Nah, ketika memegang handphone itu, ini yang perlu kita perhatikan. Nggak ada masalah. Ketika ditutup aplikasinya, fungsinya HP lagi. Ketika dibuka aplikasi Al-Qur'annya, fungsinya seperti Al-Qur'an, adab-adab yang kita lakukan seperti kita membawa mushaf Al-Qur'an. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agus atas jawaban-jawabannya, Masya Allah. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah bertanya. Dan sebelum kita memasuki acara berikutnya itu doa, mungkin di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari hasil paparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, terutama kita umat muslim. Seperti itu. Dan Al-Quran adalah media kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dengan ibadah-ibadah komunikasi kepada Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Dan sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana kita bisa berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala di bulan ini, dengan cara salah satunya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dan saya simpulkan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, selanjutnya doa yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Agus S. Majid. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا يا الله في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui dari hataman Quran sampai pemaparan materi. Dan sebelum kita tutup, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua telah berpartisipasi pada acara malam hari ini, dan mohon maaf jika dalam penyampaian dan pemandu acara pada malam hari ini banyak kendala dan juga kekurangan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Ustadz mungkin kita bisa masuk ke sesi dokumentasi sebentar Ustadz nih. Kita foto dulu bersama para anggota LDK Damu IAIN Palangkaraya juga LDK JS Universitas Palangkaraya. Kepada